akhirnya teken kontrak seumur hidup. Kebayang nggak tuh kalau punya unlimited pass gitu ibaratnya. Tapi dari semua lini sepatunya itu nggak lantas ngebuat saya suka semua jenis sepatunya gitu. Halo semuanya, kenalin nama saya Awe dan selamat datang lagi di episode dari Sneaker Story. Apa kabar semuanya? Semoga kamu selalu sehat. Dan di episode kali ini saya sebenarnya nggak ada bahan buat konten ya. Cuma pengen cerita aja ke kamu semuanya. Karena beberapa waktu belakangan ini saya lihat ada satu berita dari Nike. Kalau salah satu atlet dari mereka yang cukup lama udah disupport gitu ya, akhirnya teken kontrak seumur hidup. Kebayang nggak tuh kalau punya unlimited pass gitu ibaratnya. Punya akses penuh sama semua produk dari Nike. Dan nggak cuma produknya aja, tapi dia dibuatin sepatu khusus gitu yang berisi namanya dia. Oke, mungkin dari judulnya kamu bisa tahu ini video tentang siapa. Sebelum kita bahas lebih lanjut gimana sih cerita dari Kevin Durant yang punya kontrak spesial dengan Nike ini, buat kamu yang suka sneakers atau tiba-tiba video saya muncul di beranda kamu, di channel ini saya bakal bahas semua hal tentang sneakers. Jadi kalau kamu juga suka sneakers, boleh tinggalin like di video ini, subscribe channelnya, dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya karena tiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat saya bakal upload video semua hal tentang sneakers. Dan sekarang langsung aja kita bahas gimana ceritanya si Kevin Durant. Oke, sejak dia gabung dengan Nike atau dia dikontrak dengan Nike tahun 2007, ya, di tahun pertamanya dia masuk di NBA, dia udah punya signature line-nya sendiri ya. Kalau nggak salah sekarang dia udah masuk ke signature line yang ke-16. Jadi bayangkan mungkin udah 16 tahun dia gabung dengan Nike dan dibuatin sepatu yang didesain khusus untuk performanya dia. Tapi dari semua lini sepatunya itu nggak lantas ngebuat saya suka semua jenis sepatunya gitu. Ada beberapa sepatu dari Kevin Durant yang memang siluetnya atau bentukannya itu cakep banget gitu ya. Dan di video kali ini saya bakal kasih 5 sepatu dari Kevin Durant yang menurut saya itu desainnya bagus, performanya di lapangan juga bagus, dan beberapa colorway-nya juga saya suka dari seri-seri tersebut. Jadi sepatu pertama yang saya suka dari serinya Kevin Durant adalah KD12. Sepatu ini jadi sepatu Durant kedua saya ya, yang saya punya. Dan menurut saya desainnya lumayan sleek gitu ya, lumayan enak dilihat baik itu di lapangan ataupun di luar lapangan. Jadi sepatu ini udah disupport dengan full zoom unit di semua bantalannya, mulai dari depan sampai di bagian belakang, dan itu akan ngasih ekstra kenyamanan buat pemain yang pakai sepatu KD12 ini. Dan KD12 ini juga dilengkapi dengan flywires ya. Jadi flywire ini bisa ngebuat kaki si pengguna sepatunya itu tetap ada di posisinya. Jadi saat dia drift atau saat dia pivot itu bakal ngelindungin kakinya dan tepat pada posisinya. Jadi nggak bakal kena ankle ataupun cedera yang lainnya. Jadi untuk sepatu KD12 ini ada beberapa colorway favorit saya. Yang pertama adalah warna Team Pack ya. Warnanya itu biru kayak gini. Ya. Kemudian yang kedua itu warna yang clean ya, warna putih ya. Modelnya kayak gini. Dan yang terakhir warna favorit saya adalah warna yang ada di belakang ini ya. Jadi ini adalah salah satu sepatu Durant punya saya dari beberapa seri yang mungkin aja salah satunya pernah kamu lihat di channel ini juga. Tapi kalau saya nggak salah ingat, sepatu Durant pertama saya itu lah KD10 kalau nggak salah. Ya, seri Black History Month. Kalau kamu pengen tahu kayak gimana tuh warna sepatunya, kayak gini. Oke, dan kenapa saya suka sama sepatu ini? Ya, seperti saya jelasin tadi, beberapa teknologi di dalam sepatunya itu benar-benar ngebuat kaki ngerasa kelindung banget gitu ya. Kamu bisa cek di semua channel yang ngebahas tentang Kevin Durant 12 ini, review dari mereka pasti bilang kalau sepatu ini emang empuk dipakai di lapangan. Mungkin jeleknya dari sepatu ini adalah sepatu ini nggak cocok untuk tipe kaki yang lebar ya, karena si Durant sendiri kan tipikal kakinya itu yang panjang. Jadi untuk kamu yang punya kaki tipikalnya agak lebar, saya saranin kalau pengen punya sepatu Kevin Durant itu di upsize saja gitu ya, karena dari desainnya ini kamu bisa lihat ya, agak ramping banget di bagian toe box-nya nih. Takutnya di bagian ini yang terlalu sempit. Oke, sepatu berikutnya yang saya suka dari Kevin Durant adalah KD13.
Jadi KD13 ini adalah penyempurnaan dari KD12 yang sebelumnya itu pakai bahan upper yang full flywire gitu ya. Jadi kurang lebih itu agak bikin gerah untuk beberapa orang. Tapi di KD13 sendiri dia selain gunain full air zoom unit di bagian bantalannya, itu akan sama empuknya dengan KD12, tapi di bagian uppernya dia pakai bahan yang lebih breathable. Jadi buat orang yang ngerasa masalah sirkulasi di KD12 itu akan teratasi di KD13. Dan untuk colorway favorit saya di KD13 sendiri ada beberapa ya. Salah satunya adalah yang ini. Kemudian yang kedua adalah yang ini. Dan yang ketiga adalah yang ini. Oke, sepatu selanjutnya yang saya suka desainnya dari Kevin Durant adalah KD10 ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau KD10 ini adalah KD pertama saya. Jadi sebelum saya punya KD12 yang di belakang, itu saya pernah pesan dari eBay seri Black History Month ya. Jadi warna khas dari hitam, hijau dan juga merah, jadi ciri khas dari Black History Month. Cakep banget gitu ya. Teknologi dari KD10 ini kurang lebih hampir mirip dengan KD9 yang sebelumnya. Cuma yang ngebedain adalah di bagian uppernya. Di bagian uppernya sendiri dominan adalah bahan dari Flyknit ya. Jadi kalau kamu familiar dengan teknologi Flyknit-nya Nike, itu diterapin di sepatu ini. Kelebihannya Flyknit ini ya ngebuat kaki kamu jadi nggak gampang panas kalau dipakai olahraga seharian gitu ya. Dan karena ini penyempurnaan dari KD9, jadi ada beberapa detail yang sedikit berbeda dengan KD9 gitu ya. Kalau dari segi bantalannya, air zoom unitnya itu di sepanjang sepatunya ya, mulai dari depan sampai bagian belakang, dan itu kelihatan banget, dan itu yang jadi ciri khas di KD10 ini. Untuk colorway favorit saya di KD10 ada beberapa, salah satunya yang ini, kemudian yang kedua yang ini, dan yang ketiga yang ini. Oke, sepatu yang keempat dari Kevin Durant yang menurut saya desainnya juga oke banget. Dari segi teknologi yang dipakainya juga jauh lebih sempurna dari sebelum-sebelumnya, yaitu KD14. Emang agak sedikit berbeda dengan seri-seri yang saya sudah sebutin tadi. Biasanya dia agak memanjang. Untuk yang KD14 ini dia agak sedikit gemuk kelihatannya ya. Tapi pada dasarnya tetap sepatu ini cocok untuk yang kakinya panjang. Kalau dilihat dari desain sebelum-sebelumnya itu nggak begitu cocok untuk kaki lebar, di KD14 ini saya rasa orang-orang yang kakinya lebar juga akan cukup nyaman pakai sepatu KD14 ini. Dan di KD14 ini dia ngembaliin lagi strapnya ya. Jadi strapnya ini beberapa ada yang bentuknya iconic, ada yang bentuknya biasa aja ya. Dan beberapa colorway favorit saya di KD14 ini ada salah satunya ini, kemudian yang kedua yang ini, dan yang terakhir yang ini. Gimana? Ada yang udah punya KD14? Kalau di Indonesia sih lumayan banyak ya. Di tahun 2021 kalau nggak salah dia rilis, dan termasuk nggak susah untuk dapetin sepatu KD di Indonesia karena peminatnya juga lumayan banyak. Oke, dan sepatu terakhir yang menurut saya desainnya bagus dari Kevin Durant adalah sepatu dari KD3. Ya emang agak jauh sih dari KD14 kemudian terus loncat ke KD3 gitu ya. Tapi kalau saya lihat sepatu ini ngingetin saya dengan Kobe 7 gitu ya. Dari desainnya kurang lebih agak-agak mirip gitu ya untuk bagian outsole-nya. Kemudian di bagian upper-nya itu ada flywire-nya juga di sana. Jadi ngingetin saya dengan sepatu dari Kobe. Dan kalau dilihat dari teknologi yang dipakainya, sepatu dari KD3 ini nggak begitu ribet teknologinya ya, hanya air zoom unit di bagian bantalannya dan beberapa flywire di bagian uppernya. Kalau untuk material uppernya sendiri, KD3 ini lebih banyak bahannya synthetic leather gitu ya dibandingkan dengan seri-seri yang saya sudah sebut sebelumnya ya. Dan untuk ketahanannya sendiri, bahan upper dengan menggunakan synthetic leather ini justru lebih kokoh dibandingkan dengan bahan yang lain. Cuma bedanya adalah kalau dia pakai bahan synthetic leather itu lumayan panas kalau dipakai olahraga. Untuk colorway favorit saya dari KD3 ini ada beberapa. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini,
Dan yang ketiga yang ini. Oke, jadi itu dia 5 sepatu dari Kevin Durant yang menurut saya desainnya lumayan oke, dan dari teknologinya juga lumayan banget bisa diandalkan di lapangan ataupun di luar lapangan. Dan mungkin dari kamu semua ada seri spesial yang mungkin selama kamu pakai itu jadi sepatu favoritnya kamu. Coba tulis di kolom komentar kira-kira sepatu mana dari Kevin Durant yang cukup ngebuat memori yang bagus di kamu. Dan untuk Kevin Durant sendiri, selama dia dapat kontrak seumur hidup dari Nike, kita mungkin akan dapat signature lainnya dia sampai dia pensiun dari NBA. Dan kita juga nggak tahu apakah di seri playoff ini dia bakal bisa lanjut terus atau bisa ngalahin Denver Nuggets di semifinal wilayah barat tahun ini. Dan mudah-mudahan kontraknya yang seumur hidup dengan Nike ini akan ngebuat performanya dia juga makin bagus selama bermain di playoff. Oke, segitu dulu kayaknya untuk video kali ini, dan semoga kamu suka dengan seri-seri sepatu dari Kevin Durant yang udah saya bahas tadi. Saya mau ucapin terima kasih buat kamu semua yang udah nonton sampai akhir video ini, dan jangan lupa buat selalu nungguin video-video terbaru dari Sneaker Story, dan terima kasih semua buat dukungannya selama ini. Saya Awe, sampai jumpa di episode dari Sneaker Story selanjutnya. Bye-bye!